Pernah nggak kamu bertanya-tanya, gimana sih caranya membangun kekayaan yang bisa bertahan seumur hidup? Sebenarnya jawabannya udah ada nih, sejak ribuan tahun yang lalu. Adanya di buku klasik The Richest Man in Babylon karya George S. Clason. Nah, aku di sini akan bikin poin-poin dari isi buku tersebut. Ada 7 prinsip keuangan yang terbukti sukses dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Ini bisa kamu pakai ya, bisa kamu praktekkan, dan aku sendiri juga udah mempraktekkan sih, walaupun memang saat ini masih berproses gitu. Sekarang kita lihat ya, kalau kamu mau tahu rahasianya, coba simak video ini sampai habis dan jadilah kaya dengan cara yang benar. Kita masuk ke segmen yang pertama. Buku ini sebenarnya bercerita tentang Arkad, pria paling kaya di Babilonia. Jadi buku ini tuh modelnya kayak pakai storytelling gitu ya. Jadi seperti membaca novel, tapi sebenarnya isinya itu ya tentang ilmu-ilmu yang kaitannya dengan keuangan ya. Nah, balik lagi ya sama si Arkad. Dia ini sebenarnya bukan keturunan orang kaya, tapi dia berhasil membangun kekayaannya dari nol. Nah, kamu pengen tahu nggak sih caranya? Ini dia mengikuti 7 prinsip keuangan yang sebenarnya sederhana banget tapi powerful. Dia belajar ini dari gurunya ya. Oke, prinsip keuangannya yang pertama adalah bayar diri sendiri terlebih dahulu. Save 10% dari penghasilanmu. Jadi setiap kali kamu dapat uang atau kamu punya gaji ya, sisihkan 10%-nya untuk dirimu sendiri. Maksudnya itu untuk ditabung ya. Jadi ini langkah pertama untuk menuju kekayaan. Sebenarnya banyak orang merasa uang mereka tuh kurang, padahal mereka hanya belum bisa mengendalikan pengeluaran. Beli yang kamu butuhkan, jadi bukan sekedar yang kamu inginkan. Yang kedua, uang harus bekerja untukmu. Investasikan dengan bijak. Jadi yang 10% ini nih bisa kamu tabung ya kan. Nanti kalau udah cukup ya, jangan biarkan uangmu diam. Investasikan ke bisnis atau aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Nah, di sini penting banget kamu harus memperhatikan ya, lindungi kekayaanmu. Jadi hati-hati dengan penipuan, hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan katanya bisa ngasih uang banyak, return yang banyak. Nah, ya kamu juga tetap perlu pakai logika ya kalau semacam hal-hal itu. Jangan sampai kamu tergiur investasi bodong. Kalau ya terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya pasti kemungkinan besar itu scam, oke? Yang ketiga ada tingkatkan kemampuanmu. Jadi kamu perlu terus belajar banyak hal ya, belajar skill ini kan bisa kamu gunakan untuk menambah pendapatan ya. Bisa untuk kamu gunakan memperbesar kekayaan, atau nggak cuman dari satu pemasukan, kamu bisa menambah pemasukan yang lain. Ilmu itu sebenarnya aset yang sangat berharga. Jadi semakin banyak kamu tahu tentang uang, semakin bijak keputusanmu. Terus yang keempat, rumah sebagai investasi, yaitu punya rumah sendiri. Jangan terus membayar sewa, usahakan punya rumah sendiri agar tidak membuang uang setiap bulan. Nah, ini kalau kamu udah berhasil tadi ya, yang 1, 2, 3 ya. Kamu udah investasi, kamu udah nyisihkan 10%, kamu udah investasi, terus kamu bisa punya uang cash untuk beli rumah. Nah, sebaiknya kamu perlu beli rumah sendiri. Jangan mikir yang harus rumah bagus dulu gitu. Ya yang penting bisa kamu tempati untuk kamu dan keluarga kamu. Terus selanjutnya yang kelima, pikirkan masa depan. Siapkan dana pensiun. Ini penting banget ya. Jangan hanya berpikir untuk hari ini. Sisihkan uang untuk hari tua agar kamu tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu 7 prinsip keuangan dari buku The Richest Man in Babylon. Kelihatannya sederhana banget ya, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar melakukannya. Sekarang giliran kamu, terapkan satu persatu dan lihat gimana keuanganmu berubah. Nah, sekarang aku mau nambahin nih beberapa hal yang mungkin
bisa berguna ya untuk kamu. Ini juga ada di dalam buku tersebut. Namanya 5 hukum tentang emas ya. Aku bacakan ya satu persatu. Yang pertama, coba kamu catat nih di buku kamu. Emas akan datang kepada mereka yang menabung. Jika seseorang menyisihkan minimal 1/10 dari penghasilannya, emas akan terus mengalir dan bertambah dalam jumlah besar untuk masa depan. Emas bekerja untuk pemiliknya yang bijak. Emas tidak boleh hanya disimpan, tetapi harus diinvestasikan dalam usaha yang menguntungkan agar terus berkembang. Emas aman dalam perlindungan investor yang berpengetahuan. Menginvestasikan emas harus berdasarkan saran dari orang yang ahli dan berpengalaman dalam pengelolaannya. Emas akan menghindari orang yang tidak memahami investasi. Jika seseorang menanamkan emas dalam bisnis yang tidak jelas atau tidak mendapatkan saran dari ahli, maka emas akan hilang. Emas akan menjauh dari mereka yang tergoda keuntungan instan. Jika seseorang menginvestasikan emas dalam skema yang menjanjikan keuntungan mustahil atau mengikuti bujukan para penipu, maka emasnya akan lenyap. Poin-poin ini sangat relevan ya dalam prinsip keuangan modern, yaitu menabung, berinvestasi dengan bijak, belajar dari ahli, menghindari investasi bodong, dan tidak tergiur skema cepat kaya. Oke, kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya, jangan lupa kamu like, share ke teman-teman kamu biar banyak yang tahu tentang rahasia mencapai kekayaan. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video serupa ya, biar kreatornya semangat. Hehehe. Oke, terima kasih.